Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Sri Astuti akan membahas materi tentang pertemuan 3 dan 4 ya. Untuk pertemuan 3-nya yaitu ada pertumbuhan ekonomi, dan untuk pertemuan 4-nya itu ada standarisasi dan transformasi struktural dalam pembangunan ekonomi. Lalu untuk pengertian pertumbuhan ekonomi, menurut Kasnet, pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan kapasitas produksi dalam jangka panjang dari suatu negara untuk menyediakan barang ekonomi kepada penduduknya. Untuk pertumbuhan ekonomi sendiri adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Lanjut. Beberapa model pertumbuhan ekonomi yang berkembang hingga saat ini yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik merupakan salah satu dasar dari teori pertumbuhan yang dipakai baik dari dulu sampai sekarang ya. Teori ekonomi klasik di sini dikemukakan oleh tokoh-tokoh ekonomi seperti Adam Smith dan David Ricardo. Nah, di sini menurut Smith pertumbuhannya ada dua aspek utama, yaitu dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu yang pertama pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Pada pertumbuhan output total, sistem produksi suatu negara dibagi menjadi 3, yaitu sumber daya alam yang tersedia, yang kedua sumber daya insani, yang ketiga untuk stok barang modal. Lanjut, teori pertumbuhan neoklasik yang kedua itu dikembangkan oleh dua orang ekonomi, yaitu untuk Herbert Snow dan Trevor Swan ya. Untuk teori neoklasik berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi bersumber pada penambahan dan perkembangan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran agregat. Untuk teori pertumbuhan ini juga menekankan bahwa perkembangan faktor-faktor produksi dan kemajuan teknologi merupakan faktor penentu dalam pertumbuhan ekonomi. Jadi untuk teori neoklasik juga membagi 3 jenis input yang berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu yang pertama pengaruh modal dalam pertumbuhan ekonomi, yang kedua untuk pengaruh teknologi dalam pertumbuhan ekonomi, yang ketiga itu untuk pengaruh angkatan kerja yang bekerja dalam pertumbuhan ekonomi. Lanjut, untuk yang ketiga yaitu model pertumbuhan interregional, menambahkan faktor-faktor yang bersifat eksogen yang berarti tidak terikat kepada kondisi internal perekonomian wilayah. Nah, untuk model ini hanya membahas satu daerah dan tidak memperhatikan dampak ke daerah lain. Maka model ini disebut dengan model interregional. Untuk yang keempat itu untuk teori pertumbuhan Hardt-Domar. Untuk dalam teori ini Hardt-Domar menganalisis syarat-syarat yang diperlukan agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang. Nah, untuk Hardt-Domar di sini menyatakan supaya seluruh barang modal yang tersedia dapat digunakan sepenuhnya. Permintaan agregat harus bertambah sebanyak kenaikan kapasitas barang modal yang berwujud sebagai akibat dari investasi masa lalu. Jadi untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang baik, maka nilai investasi dari tahun ke tahun harus selalu naik. Lalu yang kelima yaitu teori pertumbuhan Kuznets. Untuk pertumbuhan ekonomi Kuznets ini menunjukkan adanya kemampuan jangka panjang dari pertumbuhan ekonomi suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi kepada rakyatnya. Hal ini dapat dicapai apabila ada kemajuan dari bidang teknologi sendiri, kelembagaan, dan penyesuaian ideologi. Teori pertumbuhan Kuznets dalam analisisnya itu menambahkan 6 karakteristik pertumbuhan ekonomi suatu negara menurut Wicaksono Pambudi 2013, yaitu yang pertama tingginya tingkat pendapatan per kapita, yang kedua tingginya produktivitas tenaga kerja, yang ketiga tingginya faktor transformasi struktur ekonomi,
Yang keempat, tingginya faktor transformasi sosial ideologi. Lalu selanjutnya, kemampuan perekonomian untuk melakukan peluasan pasar. Lalu adanya kesadaran bahwa pertumbuhan ekonomi sifatnya terbatas. Selanjutnya, untuk pertumbuhan ekonomi dari masa ke masa, yaitu antara lain yang pertama itu ada Soekarno 1945 sampai dengan 1967. Indonesia mengalami 3 fase perekonomian di era Presiden Soekarno. Fase pertama yaitu penataan ekonomi pasca kemerdekaan. Kemudian untuk fasenya yang kedua itu memperkuat pilar ekonomi ya, serta fase krisis yang mengakibatkan inflasi itu pada awal pemerintahan Soekarno. PDB per kapita Indonesia sebesar 5.523.000. Nah, untuk di sini pada 1961 Badan Pusat Statistik mengukur pertumbuhan ekonomi sebesar 5,74%. Setahun berikutnya itu masih sama, ekonomi Indonesia tumbuh 5,74%. Lalu pada 1963 pertumbuhannya itu minus, jadi 2,24%. Meski begitu, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dapat kembali ke angka positif pada tahun 1945, yaitu sebesar 3,53%. Nah, untuk tahun kemudiannya itu angka positifnya itu sampai dengan 1964, yaitu sebesar 3,53%. Yang kedua, untuk masa Soeharto. Masa kekuasaan Soeharto adalah yang terpanjang dibandingkan presiden yang lain di Indonesia hingga saat ini. Pasang surut perekonomian Indonesia juga paling dirasakan pada eranya. Ia menjadi presiden di saat perekonomian Indonesia tidak dalam kondisi baik. Pada tahun 1967, ia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Lalu hal ini membuat ekonomi Indonesia tumbuh drastis. Setelah itu di tahun-tahun berikutnya hingga sekitar tahun 1997, pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung tinggi dan terjaga di kisaran 6,7%. Namun selama Soeharto memerintah, kegiatan ekonomi terpusat pada pemerintahan dan dikuasai oleh kroni-kroni presiden. Kondisinya keropos ketika krisis pemerintahan kehilangan pijakan yang bubarlah perekonomian Indonesia karena sangat bergantung pada pemerintah. Posisi Bank Indonesia pada era Soeharto juga tak independen, BI hanya alat penutup defisit pemerintah. Begitu BI tak bisa mengandung gejolak moneter, maka terjadi krisis dan inflasi tinggi hingga 80%. Lalu yang ketiga ada B.J. Habibie. Pemerintahan Presiden Baharudin Yusuf Habibie dikenal dengan rezim transisi. Salah satu tantangan sekaligus capaiannya adalah pemulihan kondisi ekonomi dari posisi pertumbuhan minus 13,13% pada tahun 1998 menjadi 0,79% pada tahun 1999. Habibie menerbitkan berbagai kebijakan keuangan dan moneter dan membawa perekonomian Indonesia ke masa kebangkitan. Kurs rupiah juga menguat dari sebelumnya hanya 16.650 per dolar pada Juni 1998 menjadi 7.000 per dolar pada November 1998. Pada masa Habibie, Bank Indonesia mendapat status independen dan keluar dari jajaran eksekutif. Yang keempat untuk Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur meneruskan perjuangan Habibie mendongkrak pertumbuhan ekonomi pasca krisis 1998. Secara perlahan ekonomi Indonesia ini tumbuh 4,92% pada tahun 2000. Gus Dur menerapkan kebijakan desentralisasi, ya, kemudian fiskal dan otonomi daerah.
Pemerintah membagi dana secara berimbang antara pusat dan daerah. Kemudian pemerintah juga memberikan kebijakan kepada Bapak Gus Dur. Untuk yang kelima itu untuk Megawati Soekarno Putri. Pada masa pemerintahan Megawati, pertumbuhan ekonomi Indonesia ini secara bertahap terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2002, pertumbuhan ekonomi Indonesia ini mencapai 44,5% dari 3,64% pada tahun sebelumnya. Nah, kemudian pada tahun 2003 ekonomi tumbuh menjadi 4,78%. Di akhir pemerintahan Megawati pada tahun 2004 ekonomi Indonesia tumbuh 5,3%. Tingkat kemiskinan terus menurun dari 18,4% pada tahun 2001, 18,2% pada tahun 2002, 17,4% pada tahun 2003, dan 16,7% pada tahun 2004. Yang keenam untuk Susilo Bambang Yudhoyono. Pertumbuhan Indonesia cukup menggembirakan di awal pemerintahannya, yakni 5,69% pada tahun 2005. Pada tahun 2006, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu sedikit melambat menjadi 5,5%. Lalu di tahun berikutnya, ekonomi Indonesia tumbuh di atas 6%, tepatnya 6,35%. Lalu pada tahun 2008, pertumbuhan ekonomi itu masih di atas 6%. Jadi meski turun tipis ke angka 6,1%. Pada tahun 2009, di akhir periode pertama sekaligus awal periode kedua kepemimpinan SBY ini, ekonomi Indonesia tumbuh melambat di angka 4,63%. Lalu pada 2010, ekonomi Indonesia kembali turun dengan capaian 6,22%. Pada 2011, ekonomi Indonesia tumbuh 6,49%. Berlanjut dengan pertumbuhan di atas 6%, pada tahun 2012, yaitu di level 6,23%. Namun perlambatan kembali terjadi setelah itu dengan capaian 5,56% pada 2013 dan 5,1% pada 2014. Lalu pada masa Bapak Joko Widodo, di sini pada masa pemerintahannya Joko Widodo atau yang lebih akrab disapa Pak Jokowi ini merombak struktur APBN dengan lebih mendorong investasi, pembangunan infrastruktur, dan melakukan efisiensi agar Indonesia lebih berdaya saing. Namun grafik pertumbuhan ekonominya di sini selama 4 tahun masa pemerintahan Jokowi terus berada di bawah pertumbuhan pada era SBY. Pada tahun 2015, perekonomian Indonesia kembali terlihat jelas. Saat itu ekonomi Indonesia tumbuh 4,88%. Di era Jokowi, arah perekonomian Indonesia tak terlihat jelas. Pada 2016, ekonomi Indonesia mulai terdongkrak tumbuh 5,3%. Sementara pada kuartal 2 2018, ekonomi tumbuh 5,27% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Nah, pada Senin BPJS mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 2018 sebesar 5,17%, malah melambat lagi dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Bank Indonesia misalnya memprediksi pertumbuhan Indonesia secara keseluruhan pada 2018 akan berada di batas bawah 5%. Yang kedua untuk materi pertemuan 4 yaitu pengertian standarisasi. Nah, di sini semenjak kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 hingga saat ini, pada pendiri bangsa Indonesia khususnya tentang keadilan, di sini seluruh rakyat Indonesia sepertinya masih jauh dari panggang dari api. Hal itu dikarenakan supaya tidak ada kebijakan dalam penggunaan ekonomi yang terhambat dikarenakan adanya perbedaan dalam penerapannya.
Standarisasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperlancar arus perdagangan, melindungi kepentingan masyarakat luas, serta meningkatkan produktivitas dan efisiensi industri. Selanjutnya, untuk pokok-pokok standarisasi. Kebijakan-kebijakan standarisasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Walaupun ada beberapa kewenangan kecil yang menjadi hak pemerintah tingkat provinsi, pokok-pokok standarisasi ini yaitu ada di bidang pertanian. Yang pertama, untuk penetapan norma dan standar teknis pemberantas hama pertanian. Yang kedua, ada bidang kelautan untuk penetapan standar pengelolaan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil. Yang ketiga, untuk bidang pertambangan dan energi untuk penerapan standar pemantauan dan penyelidikan bencana dan geologi. Lalu membendung ancaman disintegrasi. Jika memiliki tentang sejarah-sejarah negara-negara di dunia, maka bisa kita saksikan ada negara yang besar pada awalnya, akan tetapi seiring berjalannya waktu negara tersebut hancur terpecah menjadi negara-negara kecil. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, tindakan atau proses perpecahan sehingga menimbulkan kehancuran disebut disintegrasi. Selanjutnya, untuk transformasi struktural. Transformasi struktural berarti suatu proses perubahan struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri atau jasa, yang dimana masing-masing sektor akan mengalami proses transformasi yang berbeda-beda. Proses perubahan struktur ekonomi terkadang diartikan sebagai proses industrialisasi. Transformasi struktural merupakan persyaratan dari peningkatan dan kesinambungan pertumbuhan dan penanggulangan kemiskinan, sekaligus pendukung bagi kelanjutan pembangunan. Lalu di sini ada faktor penyebab terjadinya transformasi ekonomi, yaitu yang pertama disebabkan oleh sifat manusia dalam kegiatan konsumsinya. Yang kedua itu ada perubahan struktur ekonomi yang disebabkan pula oleh perubahan teknologi yang berlangsung secara terus-menerus. Dengan berlandaskan penjelasan di atas, maka sesungguhnya kedudukan transformasi struktural itu dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi itu sangatlah penting. Jadi untuk transformasi struktural tersebut itu akan bisa berjalan ataupun terlaksana dengan baik dan berjalan dengan lancar apabila dilandasi serta ditopang oleh standarisasi yang tepat dan jelas dan bagus dalam pembangunan ekonomi itu sendiri. Selanjutnya, menurut Putra 2018 50.256, di dalam kelompok negara-negara berkembang banyak juga negara yang mengalami transisi ekonomi yang pesat dalam 3 dekade terakhir ini. Walaupun pola dan prosesnya berbeda antar negara. Hal ini disebabkan oleh perbedaan antar negara dalam sejumlah faktor-faktor internal berikut. Yang pertama itu ada kondisi dan struktur awal dalam negeri atau economic base. Yang kedua, besarnya pasar dalam negeri. Untuk yang ketiga itu adanya pola distribusi pendapatan. Yang keempat
adanya karakteristik industrialisasi. Yang kelima itu ada keberadaan sumber daya alam. Sekian pembahasan materi pertemuan 3 dan 4 dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.